Orang-orang kreatif mampu mengubah sesuatu yang tadinya tidak bernilai atau dianggap tidak berguna menjadi sesuatu yang punya nilai. Bahkan benda-benda yang tadinya dianggap tidak berharga tadi bisa diubah untuk mendatangkan uang atau produk-produk yang bisa dijual. Misalnya ini apa? Bonggol jagung. Bonggol jagung ini bisa jadikan duit atau tidak? Bim salabim. Bukan begitu. Bonggol jagung ini kelihatannya tidak berguna, tetapi ada seseorang yang mampu membuat bonggol jagung yang biasanya dibuang ini menjadi satu produk kreatif yang menghasilkan uang. Untuk mencari jawabnya, bagaimana kalau kita undang dan kita berikan aplaus untuk Edi Juandi. Iya. Kang Edi, terima kasih. Sami-sami. Silakan. Baik. Yuk. Kang Edi. Yuk. Sebagian penonton di studio maupun penonton di rumah tidak percaya bahwa Anda mampu mengubah bonggol jagung ini menjadi uang. Ya. Tapi sebelum sampai ke urusan bonggol jagung ini, saya dengar Anda membakar semua ijazah Anda. Betul? Betul. Betul. Biasanya orang sedih kalau membakar ijazah Anda, ketawa. Apa ya? Di Indonesia ini yang saya bingung banyak. Tunggu dulu, soal bakar ijazah apa yang Anda bakar ini? Semuanya. Anda lulusan apa sih? Bagaimana Jangan-jangan semuanya, ijazah apa? SD. Takutnya begitu kan? Betul, semuanya. PAUD, Taman Kanak-kanak, SD, SMP, SMA. Saat itu masih sarjana muda. Oh. S1. Jurusan apa? Terakhir Teknik Manajemen Industri. Anda bakar ijazah Anda? Ya untuk apa? Ijazah untuk apa? Iya. Tapi kenapa Anda bakar? Ya nggak ada gunanya, bisa gimana? Belagu. Bukan belagu. Semua orang mengejar ijazah karena ijazah di Indonesia masih tetap menjadi pintu masuk untuk melamar pekerjaan. Itulah yang saya benci. Kenapa Anda benci? Kenapa tidak melihat suatu potensi orang? Manusia itu adalah unlimited, Bang Andi. Manusia itu adalah makhluk yang sempurna. Saya tahu Anda kecewa dengan kondisi yang ada di negara ini, di mana ijazah itu menjadi sesuatu yang diagung-agungkan, sehingga semua perusahaan atau hampir semua perusahaan hanya melihat ijazah sebagai tolok ukur, begitu ya? Nah, sebelum kita lanjutkan, ada baiknya kita mengenal lebih dekat siapa sebenarnya Edi Juandi ini. Ikuti kisahnya berikut ini. Selain dikenal sebagai kota hujan, Bogor populer dengan beragam jenis produk asinan, mulai dari asinan buah, asinan sayuran, hingga asinan jagung. Potensi inilah yang dimanfaatkan oleh Edi Juandi, seorang pengrajin dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pria Parubaya ini berinisiatif memanfaatkan limbah organik. Limbah bonggol jagung ia gunakan sebagai bahan utama untuk memproduksi dan menghasilkan aneka macam kerajinan bernilai tinggi. Berkat tangan kreatif Edi, bonggol jagung yang tidak berguna kini ia sulap menjadi aneka kerajinan cantik seperti lampu hias, kap lampu, sketsel, tempat tisu, anyaman tas, dan masih banyak lainnya. Saya terus terang aja tanpa modal. Modal saya hanya satu. Modal hanya Ustadz Dukun dengan modalnya uang. Ustadz Dukun di sini adalah usaha tanpa dana, duduk dengan tekun. Dengan modalnya bukan uang, tapi duit. Adalah doa, usaha, ikhlas, dan tawakal.
Setiap harinya, Edi dibantu sahabat dan anak-anaknya memproduksi beragam jenis kerajinan. Dalam mengerjakan kerajinan ini, diperlukan kesabaran dan ketelitian pada setiap detail proses produksinya. Tidak hanya itu, secara sukarela, Edi dengan rutin mengadakan pelatihan hingga keliling ke berbagai kota. Ia juga sering mengikuti pameran kerajinan tangan, baik di tingkat nasional maupun internasional. Edi meyakini produk kerajinan limbah bonggol jagung yang diproduksinya dapat diterima pasar dengan baik. Ia bermimpi untuk bisa mengekspor produk hingga ke mancanegara. Iya, Kang Edi, Ya. lepas dari Anda tadi mengatakan kecewa dan kemudian Anda membakar ijazah Anda semuanya karena Anda merasa antara ijazah atau pendidikan dan dunia kerja itu tidak matching ya, tidak ketemu lah. Banyak sekali mereka yang punya ijazah tapi akhirnya nganggur juga. Nah, tapi sebelum itu kan Anda punya pekerjaan di perusahaan. Ada. Iya, Anda pernah bekerja sebagai apa aja? Terakhir sebagai manajer Di sebuah perusahaan apa? multinasional. Itu kan posisi yang bagus atau perusahaan yang bagus. Lalu kenapa Anda berhenti bekerja waktu itu? Saya berpikir satu, sehebat-hebatnya saya dalam suatu perusahaan, pasti ujung-ujungnya saya juga bekerja, saya disuruh, dan saya nggak punya kebebasan. Ternyata kebebasan itu mahal. Itu alasan Anda kemudian berhenti bekerja. Ya, Tentu menarik untuk tahu bagaimana awal mula Anda bertemu dengan bonggol jagung, kemudian menghasilkan satu karya kreatif yang ternyata laku dijual. saya ketemulah kenalan sahabat saya yang dulu di Bandung. Saya dikasih segini, Kasih semacam apa? vas bunga lah. Tapi dari bonggol jagung. Tapi saya nggak tahu ini bonggol jagung. Sungguhan saya nggak tahu. Lihat, Kang nuhun ya. Ya udah saya bawa ke rumah. Udah kita ngobrol di Bandung di kampus. Bla bla bla. Ya udah. Segitu pulang 2 bulan kemudian saya ketemu lagi. Ini udah lupa. Saya perhatikan. Kurang ajar ini dari bonggol jagung. Kok bisa begini? Setelah 2 bulan baru Anda sadar itu bonggol jagung. Baru sadar. 1 minggu setelah saya sadar itu, alhamdulillah temen bawain saya jagung, panen jagung, 1 karung 50 kilo. Ya sudah. Jagungnya kemana ini kan tiap hari makan jagung gitu loh. Ya Tapi sudah. bonggolnya mau dikemanain? Mas harus dibuang. Ya udah saya olah, saya ikutin ini, selama 2 tahun. Baik, nanti kita akan tahu produk apa saja yang dihasilkan oleh Kang Edi. Tapi sekarang kita rehat, ikuti terus Kick Andy. Dikarenakan ini adalah master saya yang pertama kali saya buat dan tanpa jamuran sampai saat sekarang dengan ramuannya saya. Oh, sekaligus ini jadi indikator ya. Ya.